Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Rozan Rusmana dari kelas 3 PRF Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai teknik persuasif menjadi pembicara yang handal. Sebelum kita membahas mengenai teknik persuasif menjadi pembicara yang handal, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas pengertian dari komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan suatu kegiatan antara komunikator dengan komunikan, di mana ketika komunikator menyampaikan pesan tersebut dapat mempengaruhi dan mengajak orang lain. Bisa dibilang segala bentuk komunikasi yang dapat mengajak dan mempengaruhi orang lain ini dalam konteks apapun itu merupakan suatu kegiatan komunikasi persuasif. Agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh publik, komunikan ataupun halayak ramai, dan komunikasi persuasif yang kita lakukan juga tidak sia-sia. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam komunikasi persuasif ini dikenal beberapa teknik dalam penyampaiannya. Adapun teknik-teknik yang dikenal dalam komunikasi persuasif ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Teknik-teknik itu antara lain: 1. Teknik asosiasi. Teknik asosiasi merupakan teknik di mana komunikator dalam menyampaikan pesannya akan mencurahkan isi pesan tersebut dalam suatu peristiwa yang tengah hangat terjadi pada saat itu. Yang kedua adalah teknik integrasi. Teknik integrasi merupakan suatu teknik di mana komunikator akan menempatkan dirinya hingga mereka memiliki nasib yang sama dengan komunikan. Yang ketiga adalah teknik ganjaran. Teknik ganjaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh komunikator, di mana ketika komunikator dalam menyampaikan pesan, ia akan memberikan iming-imingan berupa harapan terhadap komunikan. Yang keempat adalah teknik tataan. Teknik tataan merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh komunikator, di mana dalam menyampaikan pesannya, komunikator akan menggunakan imbauan emosional. Yang kelima atau teknik terakhir yaitu teknik red hiring. Teknik red hiring merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh komunikator, di mana komunikator tersebut akan mengelakkan argumentasi yang lemah dan akan menggunakan argumentasi yang kuat, sehingga komunikator tersebut dapat memenangkan persaingan tersebut. Ketika kita berbicara mengenai komunikasi persuasif ini, maka secara tidak langsung kita juga akan membahas yang namanya public speaking. Perlu diketahui bersama bahwa public speaking ini merupakan salah satu skill komunikasi persuasif yang perlu dikuasai oleh setiap orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang dapat mempengaruhi dan mengajak orang lain. Jika kita tidak bisa menguasai public speaking, tentunya bagaimana mungkin kita bisa mempengaruhi dan mengajak orang lain tersebut sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Public speaking adalah suatu kegiatan komunikasi yang dimana komunikator akan menyampaikan pesan tersebut di depan halayak umum. Jadi wajar saja jika komunikasi persuasif dengan public speaking memiliki kaitan yang sangat erat. Dalam public speaking ini yang menjadi fokus utama tidak hanya pada penyampaian pesan saja, namun penggunaan bahasa tubuh juga merupakan salah satu fokus yang harus diperhatikan oleh komunikator. Sesuai dengan tema dan judul video kita hari ini, yaitu menjadi teknik persuasif menjadi pembicara yang handal. Berbicara mengenai menjadi pembicara yang handal memang tidaklah mudah. Seringkali seorang komunikator ketika hendak menyampaikan pesan yang tujuannya untuk mengajak dan mempengaruhi orang tersebut akan mengalami yang namanya demam panggung. Demam panggung ini disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri terhadap diri sendiri, sehingga akan menimbulkan rasa cemas dan kegugupan, dan kita akan seringkali merasakan yang namanya lupa ketika akan hendak menyampaikan pesan tersebut di depan orang banyak. Jadi kita tidak mau kan semua pesan yang telah kita ingin sampaikan terhadap komunikat tersebut terjadi hanya sia-sia saja. Maka dari sinilah, di sini saya akan menyampaikan suatu cara atau tips-tips untuk menjadi seorang pembicara yang handal agar komunikasi yang kita sampaikan kepada khalayak umum dapat diterima dengan baik, dan tentunya komunikasi yang kita lakukan tersebut dapat mempengaruhi dan mengajak orang lain itu juga. Adapun cara-cara menjadi pembicara yang handal antara lain: 1. Manfaatkan rasa cemas itu untuk menjadi suatu presentasi yang luar biasa.
Saya tahu memang memanfaatkan rasa cemas itu tidaklah mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Dalam memanfaatkan rasa cemas ini, perlu diketahui terhadap diri sendiri adalah pertama, tanamkan pikiran positif dan lakukan persiapan dengan baik. Yang kedua adalah lakukan latihan dengan baik. Lakukan latihan ini bisa berupa lakukan dalam penyampaian pesan, melakukan latihan dalam menggunakan alat bantu visual, dan tidak lupa untuk melakukan latihan bagaimana melakukan sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah menggunakan visualisasi diri. Dalam menggunakan visualisasi diri ini, perlu ditanamkan rasa percaya diri sehingga kita akan menimbulkan namanya kekuatan mental yang akan mendukung visualisasi diri kita ketika kita melakukan pembicaraan umum di depan orang lain. Yang keempat adalah ketahuilah bahwa grogi itu tidak terlihat. Yang kelima, lakukan yang terbaik, bukan sempurna. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka seringkali kita akan memiliki namanya beban mental yang akan menghambat perkembangan kita dalam melakukan kegiatan komunikasi persuasif di depan muka umum. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.